Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Syukri Gojali, SSMPD, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Nah, puji syukur kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di platform virtual ini dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Andana Miftahul Jaki, bersama rekan saya juga yang bernama Kaira Aurel Justin. Nah, pada kesempatan yang berharga ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas kami mengenai materi kalimat dan kalimat efektif dalam penulisan. Nah, saya berharap presentasi ini dapat memberikan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai topik ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dan selamat menyimak. Kemudian materi berikutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Pada penulisan karya ini, ada dua jenis kalimat yang mendapat perhatian penulis, yaitu masalah kalimat dan masalah kalimat efektif, karena sebatas rangkaian kata dalam bahasa Inggris. Sekarang, kalimat semakin kecil oleh kebanyakan. Sedangkan kalimatnya itu sudah lengkap. Kalimat mengetahui tidak satuan bahasa yang kita lewati ke dia sendiri. Tetapi terdiri dari kata bahasa berupa kata, ungkapan kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yaitu memiliki alternatif final perbedaan kalimat dan kata yaitu kata yang minimal kata pasti dan merupakan bagian dari majemuk. Contoh kalimat yang bekerja tetapi dia tidak kausa itu ayat kamu tidak menyambung definisian kalimat majemuk pola lebih dari satu. Majemuk ketara biasanya dibentuk dari dua atau lebih kausa. Kedudukan tiap kausa sederajat. Contoh misalnya kayak tetapi dia sendiri miskin. SP kon SP pola S tipe kon SP. Kau tinggal di sini atau ikut saya. SP konjek PP. Bahwa SP K kon PP konstruksi kata hubung kalimat majemuk bersingkat. Ciri-ciri dibentuk dari dua atau lebih dari kausa. Kedudukan setiap kausa tidak sederajat. Terdapat kausa inti dan kausa bawahan. Contoh ketika dia datang, kami pergi ke rumah ini. Waktu SP ke tempat SP. Pola KSP kausa inti. SP kausa bawahan. Tunggal kausa. Nah, kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya memiliki satu pola kalimat. Itu dia saling depan. Kalimat non dia sangat cantik kalimat adjektif dia pada kalimat lain. Semuanya di depan dua kalimat mendengar. Menurut fungsinya, kalimat berita deklaratif adalah kalimat yang isinya sebuah pemberitaan dan diakhiri dengan tanda baca titik. Contoh pelayan melalui ke-6 2015 langsung melihat
Kalimat tanya interrogatif adalah kalimat yang menggunakan kata tanya bisikan, sebuah pertanyaan, dan diakhiri dengan tanda bertanya. Contoh, apakah kalimat hari ke-65 berlangsung mulia? Selain itu, kalimat tanya juga merupakan jenis kalimat dalam bahasa Indonesia. Berdasarkan maknanya, kalimat tanya ialah jenis kalimat dalam bahasa Indonesia yang memiliki makna untuk bertanya kepada seseorang. Biasanya jenis kalimat ini dapat disebut kalimat interrogatif. Pertanyaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu kalimat tanya spesial dan kalimat tanya total. Kalimat tanya total ialah kalimat tanya yang memiliki jawaban ya ataupun tidak. Sedangkan kalimat tanya spesial ialah kalimat tanya yang jawabannya ditentukan berdasarkan kalimat tanyanya. Bertanya memiliki ciri-ciri yang dapat membedakan dengan jenis kalimat lainnya. Berikut ciri-ciri kalimat tanya. A. Memiliki intonasi yang bertanya hingga nadanya naik. Isi kalimatnya ialah sebuah pertanyaan. Penulisan dalam jenis kalimat ini ditulis dengan pemberian tanda tanya pada akhir kalimat. Katanya memiliki tanggapan berupa sebuah jawaban. Selain itu, kalimat tanya juga merupakan jenis-jenis kalimat dalam bahasa Indonesia berdasarkan maknanya. Jenis-jenis kalimat tanya ini ada yang memiliki sifat total. Maka dari itu, muncullah sebuah kalimat tanya total yang dapat dibuat menggunakan beberapa cara, seperti menambahkan katanya dengan apakah, misalnya apakah lapar, dalam kalimat yang misalnya lapar, menambahkan dengan partikel a pada kalimatnya, menambahkan katanya dengan ya, tidak, belum, bukan. Kalimat kalimat tanya ialah jenis kalimat dalam bahasa Indonesia memiliki makna untuk bertanya kepada seseorang. Biasanya jenis kalimat ini dapat disebut kalimat interrogatif. Bertanya dapat dibagi menjadi dua, yaitu kalimat tanya sosial dan kalimat tanya total. Kalimat tanya total ialah kalimat tanya yang memiliki jawaban ya ataupun tidak. Sedangkan kalimat sosial kalimat yang dapat ditentukan berdasarkan kalimat tanya ini. Matanya memiliki ciri-ciri yang dapat membedakannya dengan jenis kalimat lainnya. Yang memiliki intonasi tanya sehingga pada arti yang lanjut. Isi kalimatnya ialah sebuah pertanyaan. Penulisan dalam jenis kalimat ini ditulis dengan pemberian tanda tanya dari kalimat. Kalimat tanya memiliki tanggapan berupa jawaban. Jenis kalimat tanya ada yang memiliki sifat total. Maka dari itu muncullah sebuah kalimat yang total yang dapat dibuat menggunakan beberapa cara. Menambahkan kata dengan apakah, mengubah intonasi dan kalimatnya, menambahkan dalam partikel k, menambahkan dengan ya, tidak, belum, bukan. Kalimat yang terikat beta imperatif adalah kalimat yang berisikan menyuruh untuk mengharap dalam melakukan sesuatu diyakini dengan tanda bersesuaian. Selain itu, kalimat perintah merupakan jenis kalimat dalam bahasa Indonesia yang memiliki makna meminta seseorang untuk melakukan tindakan. Biasanya jenis kalimat ini dapat disebut kalimat imperatif. Kalimat perintah memiliki ciri-ciri yang dapat dengan kalimat perintah.
Tujuan perintah A memiliki intonasi untuk meminta sehingga ada suara yang naik. Si kalimatnya ialah sebuah perintah untuk melakukan tindakan. Penulisan dalam jenis kalimat ini ditulis dengan intonasi pada kalimat. Kalimat perintah memiliki tanggapan berupa sebuah tindakan. Perintah dapat dibagi menjadi beberapa jenis serta contohnya. Perintah contohnya coba tuliskan hasil rapat ini. Kalimat ajakan, yuk kita jalan sekarang. Kalimat perintah biasa, membagi. Kalimat larangan, jangan pernah bicara di sini. Kebaikan yang bagus jika kamu bisa menyusun. Kasihkan kue ini kepada yang ketiga. Masuk informatif adalah kalimat yang bersifat dan ungkapan perasaan emosi yang kuat dan diakhiri dengan tanda baca seru. Untuk aduh saya terpleset, hari ini dia buka Instagram. Selain itu, jenis kalimat ini memiliki arti. Ialah sebuah kalimat yang memiliki makna kata kagum. Dan kagum tersebut berkaitan dengan kata sifat. Biasanya jenis kalimat ini dapat disebut kalimat interaktif. Misalnya dapat dibuat menggunakan kalimat dengan menambahkan waktunya pada predikat, dengan menambahkan kata seru pada predikat, dengan mengubah pola SP menjadi PS. Kalimat seru ini termasuk jenis kalimat dalam bahasa Indonesia yang sering digunakan. Contohnya gini tadi, Malaysia, kamu kayak memiliki kapan itu kalimat lengkap, kalimat minor. Konteks wawancara pembicaraan sudah diketahui antara pelaku komunikasi. Contoh pembeli misal satu kilo, 35.000 sambil menyalakan barang. 35.000 merupakan bagian dari bentuk Anda harus membayar 35.000 buat lengkap kalimat mayor. Kalimat yang lengkap unsur-unsur pembentuk. Contohnya membaca koran, kalimat menulis dengan objek predikat, intervensi. Unsur P menjadi S. Contoh matikan televisi itu, PS. Menangis wajahku kemarin, artinya PS kakak. Intervensi tes. Di situ dimatikan. Kemarin wajahku menangis karena sedih. Cut SPK. Selain itu, kalimat juga dapat diuangkan dalam bentuk lainnya. Pembelajaran bahasa Indonesia seringkali kita jumpai kalimat yang mengandung makna baik. Untuk jenis kalimat berdasarkan fungsi subjeknya dapat dibagi menjadi kalimat aktif dan kalimat pasif. Jenis kalimat berdasarkan maknanya dapat dibagi menjadi kalimat tanya, kalimat berita, kalimat perintah, kalimat emphatik maupun kalimat seru. Sedangkan jenis kalimat dalam bahasa Indonesia menurut tata bahasa modern dapat dibagi menjadi kalimat minor, kalimat mayor. Berikut penjelasan masing-masing kalimat berdasarkan contohnya. Jenis kalimat dalam bahasa Indonesia pertama dapat dilihat berdasarkan bentuknya. Menurut bentuknya, jenis kalimat bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi kalimat majemuk dan kalimat tunggal. Setiap jenis kalimat ini memiliki pengertian dan ciri-ciri masing-masing. Kalimat tunggal ialah sebuah kalimat bahasa Indonesia yang hanya memiliki satu struktur subjek predikat bukan satu kasus. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya. Ada definisi dan konsep dasar. Nah, definisi dari kalimat efektif adalah satuan bahasa atau kalimat yang secara tepat mewakili gagasan atau perasaan yang dimaksud dan harus dipahami oleh pembaca atau pendengar sebagaimana yang diinginkan atau dikehendaki kita sebagai penulis atau pembicara. Nah, kemudian secara struktural kalimat efektif ini bersifat predikatif dan berstruktur SPO atau subjek, predikat, dan objek yang harus sesuai dengan norma gramatikal dan logika.
slide selanjutnya, yang pertama itu ada faktor latar belakang untuk komunikasi efektif. Nah, untuk menghasilkan komunikasi yang efektif, kita harus memperhatikan latar belakang lawan bicara jika lisan, atau latar belakang pembaca jika tulisan. Nah, yang diantaranya itu yaitu pertama ada latar belakang sosial, yang kedua latar belakang pendidikan, yang ketiga latar belakang lingkungan, dan juga yang keempat latar belakang adat istiadat dan sebagainya yang lain. Nah, ada juga syarat-syarat kalimat efektif. Nah, menurut Tarera, Eko Susilo 1995, kalimat dikatakan efektif apabila didukung oleh kesepadanan atau adanya kesesuaian antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis. Kemudian keparalelan atau kesejajaran untuk tujuan efektivitas tertentu. Kemudian ketegasan dalam menonjolkan pikiran utama, kehematan dalam pemilihan kata atau tidak boros. Jadi pemilihan katanya itu tidak bertele-tele. Yang kemudian ada kevariasian dalam penyusunan kalimat sehingga penyusunan kalimatnya itu bervariasi, tidak kaku. Nah, kemudian ada kelogisan, yaitu kalimat harus logis atau masuk akal. Kemudian slide selanjutnya. Nah, yaitu persyaratan dan fungsi kalimat efektif. Nah, syarat-syarat kalimat efektif. Nah, syarat kalimat efektif ini harus mampu mewakili pikiran pembaca atau penulis secara tepat dan menimbulkan pemahaman yang sama antara penulis dan pendengar atau pembaca seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian ada fungsi gramatikal atau unsur pembentuk dari kalimat efektif. Nah, unsur dasar dari kalimat efektif adalah S sebagai subjek dan predikat, dan P sebagai predikat. Nah, kemudian ada unsur pelengkapnya yaitu O sebagai objek, vel sebagai pelengkap, dan ket sebagai keterangan yang dirumuskan menjadi S plus P plus O atau vel plus keterangan. Yaitu subjek atau S adalah bagian yang menjadi pokok pembicaraan atau pelaku, tokoh, atau benda. Yang posisinya umumnya itu ada di awal kalimat. Yang kemudian ada predikat atau P, bagian yang menyatakan tindakan action atau keadaan subjek. Dan seterusnya itu objek, pelengkap, dan keterangannya. Kemudian untuk slide berikutnya. Nah, di sini ada contoh kalimat efektif. Yang pertama, mahasiswa mengerjakan tugas akhir di perpustakaan hari ini. Nah, subjeknya di kalimat ini yaitu mahasiswa, ada di awal kalimat. Nah, kemudian predikatnya itu mengerjakan, seperti yang kita tahu tadi, predikat adalah action atau tindakan yang dilakukan subjek, yaitu mengerjakan. Nah, kemudian objeknya di sini itu adalah tugas akhir. Kemudian dilengkapi dengan keterangan yaitu di perpustakaan hari ini sehingga kalimat efektif ini menjadi mahasiswa mengerjakan tugas akhir di perpustakaan hari ini. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua, Paman menanam pohon mangga di belakang rumah hari ini. Nah, ini strukturnya sama seperti kalimat yang pertama, yaitu subjeknya di sini adalah paman, predikatnya adalah menanam, objeknya itu pohon mangga, dan keterangannya di belakang rumah hari ini. Nah, kemudian ada contoh lain yang saya berikan, yaitu ayah memberi adik hadiah ulang tahun bulan lalu. Nah, ini lumayan berbeda, agak berbeda dari contoh dua yang sebelumnya, yaitu di sini tidak memakai objek, tetapi memakai pelengkap. Nah, contohnya, iya, subjek di sini itu adalah ayah, predikat di sini itu memberi. Nah, di sini saya tidak memakai objek, tetapi memakai pelengkap yaitu adik. Karena kan tidak mungkin adik dijadikan suatu objek di sini kan. Jadi ini eh, strukturnya itu dia pelengkap. Kemudian ditambahin keterangan yaitu hadiah ulang tahun bulan lalu. Oh, itu contohnya ya. Kemudian untuk slide berikutnya, yaitu koherensi dalam kalimat. Nah, pertama, apa sih koherensi? Koherensi atau kepaduan adalah hubungan timbal balik antara unsur-unsur di antara satu kalimat dengan kalimat lain, yaitu memastikan kalimat tersebut padu dan logis. Itu hubungan antar fungsi yang tidak jelas dapat merusak makna gramatikal kalimat. Jadi kurang lebih maksudnya itu adalah koherensi itu memastikan kalimat tersebut itu padu dan logis, sesuai dengan struktur yang sudah dijelaskan tadi. Nah, di sini saya berikan contoh kalimat tidak koherensi atau kalimat tidak logis, tidak padu.
Pertama, kepada setiap pengemudi mobil harus memiliki surat izin mengemudi. Nah, di sini salah. Kenapa? Karena tidak mempunyai subjek atau subjeknya itu tidak jelas. Nah, kalimat yang benarnya itu setiap pengemudi mobil harus memiliki surat izin mengemudi. Nah, ini sudah benar karena subjeknya itu sudah jelas dan benar. Tidak seperti yang tadi yang tidak koherensi, yang dimana subjeknya itu tidak jelas karena di depan subjek itu ada kepada. Itu dia. Karena di sini itu subjeknya itu setiap pengemudi. Nah, kemudian contoh yang kedua, kami telah membicarakan tentang hal itu. Nah, itu salah karena tidak sesuai dengan struktur yang sudah dijelaskan. Nah, yang dibenarkannya itu yaitu kami telah membicarakan hal itu. Nah, sekian presentasi yang bisa kami berdua sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan kurang lebihnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.